Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Welcome back to MGISC Webinar Series. Masih dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti biasa bersama saya Faisal Sangaji bersama Mas Audi dan ada Mbak Dinda juga di sini yang akan memandu jalannya MGISC Webinar Series sore ini. Sore ini kita ditemani oleh narasumber yang out of the box, breakthrough maker. Ada Mas Hazret Fatan yang akan sharing knowledge dan experience-nya tentang pivot economic geologist dalam memulai bisnis media digital pertambangan. Nanti kita bisa belajar banyak seperti apa sih dan bagaimana peluang dan tantangannya industri startup ke depannya, baik itu industri yang di dunia tambang sendiri, yang kebumian, ataupun yang lainnya, seperti itu. Mungkin tanpa memperlama waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan untuk perkenalan dan presentasi kepada Mas Hazret. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MGI telah mengizinkan saya berbagi sedikit tentang mungkin di luar dari konteks core MGI itu sendiri yang berkaitan dengan ekonomi geologis, tapi mungkin ini bisa menjadi suatu hal yang menarik kita bahas. Karena apa yang saya akan bahas ke depannya itu tentang digital media di bidang pertambangan. Dan sebenarnya itu adalah hal yang inline dengan yang kita lakukan sendiri di MGI, karena salah satu tagline MGI yang saya tahu adalah bagaimana kita bisa memberikan suatu inspiring MGI ya. Nggak hanya melulu tentang sektor economic geologis, tapi kita juga ingin membahas sedikit dari sisi lain, yaitu berkaitan dengan digital medianya. Mungkin Mas Faisal sebelumnya untuk screen saya udah muncul ya? Sudah Mas, sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, apa yang ingin saya bahas pada sore kali ini adalah mining digital media in Indonesia. Jadi memang sebenarnya nanti saat pembahasan saya akan banyak melebar tentang perkembangan teknologi pertambangan di dunia. Kemudian dari dunia kita coba untuk turun mengerucut ke nasional, dan dari nasional kita juga akan mencoba mencari beberapa sampel yang sudah implemented di Indonesia, dan setelah itu mengerucut kembali dengan apa yang sudah dilakukan oleh dunia tambang itu sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak yang belum mengetahui dunia tambang, kami duniatambang.co.id mungkin kalau bisa dibilang istilahnya kami adalah suatu startup ataupun perusahaan tech mining yang fokus dalam pengembangan digitalisasi pertambangan. Jadi mungkin untuk saat ini banyak yang tahu, banyak yang lihat bahwa kalau duniatambang.co.id core utamanya itu di bidang digital media. Tapi sebenarnya lambat laun kita juga ingin melakukan suatu diversifikasi bisnis untuk melakukan suatu turunan-turunan di dalam bisnis kita itu sendiri. Kenapa digital media terlebih lebih awal? Karena memang media itu menjadi suatu hal yang mudah untuk diterima di kalangan masyarakat secara umum. Jadi mohon izin semua, perkenalkan nama saya Hazret Umar Fathan. Kebetulan saya juga background-nya seorang geologis. Jadi sebelum saya banyak pekerjaan di bidang ini di dunia tambang, sebenarnya juga saya dulu adalah sebenarnya sampai sekarang masih menjadi seorang yang berkaitan dengan economic geologis. Jadi dulu saya sempat menjadi exploration geologist di salah satu kontraktor pertambangan di Indonesia, di PT Buena Persada Mining Services, dan hingga saat ini juga selain saya fokus di bidang pengembangan digital, saya juga diamanahi untuk menjadi associate consultant di PT Sampulo Adijaya Prakarsa. Mungkin juga PT Sampulo ini kurang lebih mirip sebagai konsultan juga di bidang pertambangan. Jadi selain saya mendapatkan experience bagaimana melakukan suatu pengembangan di bidang teknologi,
saya juga masih mendapatkan ruh sebagai seorang geologis untuk bisa in charge di bidang-bidang yang berkaitan dengan komoditi pertambangan itu sendiri. Dan selain saya aktif di organisasi MGEI, saya juga aktif di beberapa organisasi keprofesian, mungkin masih di bawah satu organisasi yaitu IAGI. Kebetulan juga saya aktif di FGMI, di Forum Geosaintis Muda Indonesia, dan saya juga senang dengan yang berkaitan dengan geowisata. Makanya juga kemarin saya diminta untuk bergabung menjadi pengurus dari Masyarakat Geowisata Indonesia. Dan apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, Bapak Ibu, jadi kurang lebih ada 6 outline. Kita akan membahas pertama tentang Global Mining Digitalization, kemudian kita coba membahas tentang Indonesian Mining Digital, geopreneurship di bidang pertambangan, terus mining media itu sendiri, dunia tambang, dan akhirnya dari presentasi ini harapannya juga kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan kalau misalnya kita tertarik dengan digital media ini ataupun teknologi di bidang pertambangan, apa inovasi yang bisa kita lakukan. Dan saya coba berangkat dari data. Ini mungkin salah satu data dari bagaimana perkembangan teknologi dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Makanya kalau dilihat, mungkin ini dari data tahun 2014-2015, tapi hampir trennya dari bagaimana kebutuhan dari mobile internet, kemudian dari cloud teknologi, Internet of Things, dan masuk ke big data, ini terus meningkat Bapak Ibu. Dan bisa dibilang, bahkan beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan, bisa jadi dunia pertambangan akan full melakukan suatu perubahan berkaitan dengan otomasi. Sehingga kita sebagai seorang geologis ataupun seorang engineer yang full di bidang itu, kita harus bisa melakukan penyesuaian diri yang berkaitan dengan teknologi itu. Jadi ini saya juga mengambil presentasi dari Petrosi. Kemarin juga Petrosi sempat mengisi webinar kami di dunia tambang, dan ini juga menarik untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dilihat posisi kita untuk saat ini, sektor pertambangan itu melakukan suatu digitalisasi ataupun inovasi itu masih kecil dibanding beberapa sektor lainnya. Dan kalau dilihat memang trennya sektor wisata ataupun entertainment itu sangat tinggi ya. Mungkin kalau misalnya dilihat di kehidupan kita sehari-hari ada Traveloka ataupun ada tiket.com, kemudian juga entertainment mungkin berkaitan dengan sosial media ataupun channel lainnya seperti YouTube ataupun WA. Dan kalau dilihat dari tahun ke tahun memang kita harus melakukan suatu perubahan ya, sehingga dengan melakukan inovasi yang berkaitan dengan digitalisasi ini, kita bisa memberikan suatu peluang besar daripada industri kita itu sendiri. Oke, dan saya juga ingin menyampaikan sedikit informasi, ini salah satu data dari Buletin AUSI-MM tahun 2018 di tetangga kita sendiri, bahwa mereka melalui AUSI-MM itu, mereka sudah sangat in charge dan tertarik berkaitan dengan digitalisasi. Kalau kita lihat, kita mapping dari data itu sendiri, dari tahun ke tahun, perusahaan startup yang bergerak di bidang pertambangan itu terus meningkat. Dan kalau misalnya kita lihat berdasarkan negara, Australia dan US itu merupakan salah satu negara yang sangat concern startup-nya di bidang pertambangan ataupun energi. Dan kalau misalnya kita lihat dengan negara kita sendiri, mungkin belum ada Bapak Ibu di sini, dan seharusnya dengan data yang ditampilkan ini bisa menjadi peluang bagi kami, dunia tambang, ataupun orang-orang yang concern digitalisasi pertambangan di Indonesia bisa mengambil peluang. Karena kalau misalnya kita lihat dari data ini, Indonesia belum terlalu fokus ataupun belum terlalu concern berkaitan dengan digitalisasi. Dan kalau misalnya kita lihat berdasarkan sektor ataupun jenisnya, memang yang paling tinggi untuk
digitalisasi itu ya berkaitan dengan teknologi ya. Kemudian masuk ke poin 2 berkaitan dengan operation. Mungkin juga kalau sekarang kita sudah melihat beberapa kontraktor ataupun perusahaan owner, mereka melakukan monitoring ataupun evaluating, nggak perlu untuk ke lokasi, mereka hanya cukup memantaunya dari control room ataupun control center, di mana dari data-data dari control room ataupun control center itu kita bisa melihat aktivitas pertambangan yang berjalan di lokasi. Dan itu bisa kita lihat mungkin secara real time untuk saat ini. Dan ini menjadi suatu tantangan bagi kita semua untuk melakukan suatu inovasi. Oke, mungkin ini juga menjadi suatu hal yang menarik Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Di dunia sudah banyak sekali konferensi yang berkaitan dengan future of mining ataupun berkaitan dengan teknologi. Kalau misalnya kita lihat di Australia itu sudah ada future of mining. Kemudian di Amerika juga sudah ada future of mining. Dan untuk saat ini, tapi kita lihat di Asia sendiri ataupun di Indonesia, menurut saya pribadi, mungkin juga saya belum terlalu melihat beberapa asosiasi ataupun konferensi yang fokus membahas tentang teknologi masa depan di bidang pertambangan. Dan mungkin juga kebetulan di sini ada ketua MGI ataupun wakil ketua, dan harapannya mungkin ini bisa menjadi peluang juga bagi kita ataupun bagi industri pertambangan Indonesia, kita untuk mulai fokus membahas tentang bagaimana teknologi pertambangan di masa depan. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saat ini, kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, hampir semua perusahaannya itu berasal dari luar. Misalnya kita lihat Hexagon, Micromine, Datamine, ataupun Geovia, ataupun Modular, itu hampir semua entity perusahaannya nggak ada yang berasal dari Indonesia. Dan kita di Indonesia mungkin hanya sebatas user ataupun customer dari produk-produk yang mereka buat. Dan kita nggak melakukan hal yang sama, serupa. Hanya kita nyaman dengan menggunakan produk dari luar, dan kita yakin, tapi kita nggak melakukan hal yang serupa, ataupun kita yakin dengan kompetensi yang kita miliki. Dan mungkin juga kalau dilihat beberapa hal yang menarik di beberapa perusahaan besar multinasional, mungkin seperti Vale, Newmont, ataupun Freeport, mereka sudah mempunyai struktur organisasi baru. Bahkan mereka sudah punya struktur organisasi baru yang berkaitan dengan Chief Digital Officer, ataupun nomenklatur lainnya ada Chief Technology Officer, ataupun Chief Innovation Officer. Di mana struktur baru ini memang beberapa perusahaan multinasional sudah sangat concern, dan mereka berpikir digitalisasi ini nggak hanya sebatas supporting dalam menjalankan operasi pertambangan, tapi memang ini sudah menjadi bagian satu kesatuan, dan ini memang harus diimplementasikan dalam waktu dekat ini. Oke, mungkin kita coba masuk bagaimana di Indonesia sendiri. Sebenarnya juga dari tahun 2018 akhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM, mungkin dari Dirjen Minerba, kita sudah sangat terbantu dengan adanya keterbukaan data ataupun informasi, dan ini merupakan salah satu bukti dari digitalisasi di bidang pertambangan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya masih banyak produk lain yang dibuat oleh pemerintah, mungkin ada miners online, kemudian juga nanti ada RKAB online, mungkin juga ada MOMS, ini juga ada MODI dan MOMI. Dan apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini memang salah satu bukti dari awareness tentang bagaimana revolusi industri 4.0 itu di Indonesia. Dan kami dari dunia tambang, dengan adanya keinginan pemerintah untuk melakukan suatu inovasi ataupun digitalisasi di bidang pertambangan, kami ingin melakukan hal yang serupa dengan kemampuan yang kami miliki. Oke, kemudian kita dari beberapa slide sebelumnya kita sudah melihat sedikit gambaran tentang digitalisasi pertambangan mungkin dari skala global maupun nasional, dan saat ini kita coba concern untuk membahas tentang media, international media di industri pertambangan. Kalau misalnya dilihat di sini, saya coba mengambil beberapa sampel, saya coba mengambil beberapa contoh. Ada Asia Miner, kemudian juga ada Global Mining Review,
ada mining.com, ada Mine Portal. Ini memang semuanya merupakan media ataupun platform digital media pertambangan secara global ya. Jadi kalau misalnya dilihat Asia Miner ini memang mungkin fokus pasarnya Asia, dan kalau mining.com ini mungkin fokus pasarnya dari Kanada ataupun US, sedangkan Mine Portal ataupun Global Mining Review ini kalau kami lihat memang audiensnya itu berasal dari Australia. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, kita turun lagi untuk media pertambangan di Indonesia, mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian sudah sangat umum melihat ada portal dari Petromindo, kemudian juga tambang.co.id, ada Dunia Energi, ada Warta Tambang ataupun Petrominer. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan dunia tambang, apa yang membedakan Petromindo dan lain-lainnya itu terhadap dunia tambang? Yang mereka lakukan itu hanya berdasarkan website base. Sedangkan apa yang kami lakukan di dunia tambang, kami mencoba melakukan suatu inovasi lebih. Kami mencoba membuat suatu aplikasi ataupun ya suatu apps ya di Play Store ataupun iOS Store untuk memudahkan para pengunjung ataupun para pembaca kami menikmati informasi dari apa yang kami buat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, Mas Mbak sudah menginstal aplikasi kami dari dunia tambang, mungkin akan dimudahkan dengan adanya notifikasi pop-up, misalnya hari ini ada isu apa, dan seterusnya. Mungkin itu juga mirip-mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh media-media mainstream di Indonesia seperti Detik ataupun Kumparan. Dan dari media ini, kita coba mengerucut kembali apa solusi dan ide yang kami buat dari media itu sendiri. Kami mencoba untuk memudahkan informasi-informasi itu didapat lebih singkat lah, lebih cepat dibanding Bapak Ibu harus mengakses ke portal ataupun laman situs dari media-media yang kami tampilkan sebelumnya. Dan menurut kami dari apa yang kami lakukan selama 1,5 tahun terakhir ini dibanding dengan beberapa media mainstream seperti Petromindo dan tambang.co.id, dengan umur kami yang singkat, dari data statistik yang kami lihat, bahwa pengunjung dunia tambang saat ini mungkin bisa dibilang paling tinggi dibanding beberapa media-media pertambangan di Indonesia. Dan menurut kami itu menjadi suatu capaian ataupun keberhasilan bahwa apa yang kami coba buat itu berhasil, Bapak Ibu. Karena kami mencoba untuk mendekati audiens dengan membuat suatu aplikasi yang bisa diinstal di iOS ataupun di App Store, sehingga itu bisa memudahkan kita membaca informasi berita secara cepat. Dan dari apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengerucut kembali berkaitan dengan bagaimana kami mencoba membuat suatu startup, suatu bisnis media digital di Indonesia. Makanya kalau dilihat untuk saat ini, mungkin posisi kami masih di batas untuk melakukan suatu growth, pertumbuhan ya. Karena apa yang kami lakukan sebelumnya adalah dari awal melakukan suatu prototype, terus juga kami pitching, terus juga kami mencoba membentuk suatu tim, kita mencari funding, dan untuk saat ini memang kami masih masuk di tahap pertumbuhan. Kalau misalnya kita lihat memang untuk startup sendiri secara umum, secara global, mungkin mereka butuh waktu sekitar 2-4 tahun untuk bisa dikategorikan sebagai suatu bisnis yang berhasil. Karena apa yang dilakukan startup mungkin itu berbeda dengan bisnis konvensional lainnya. Dengan bisnis model yang kami buat, dibanding dengan beberapa bisnis model lainnya, mungkin juga banyak orang yang bertanya dengan kami, dunia tambang itu revenue-nya dari mana untuk saat ini? Dan sebenarnya apa yang kami lakukan selama 1,5 tahun ini, kita belum melakukan generate money, Bapak Ibu. Kenapa?
karena fokus utama kami, fokus utama dari dunia tambang itu sendiri, kita ingin mencoba membentuk suatu ekosistem, kita ingin mencoba suatu membentuk trusted kepada orang-orang ataupun praktisi pertambangan, bahwa dengan adanya kehadiran dunia tambang itu bisa membantu mereka dalam mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Dan jika dalam 2-4 tahun itu kami berhasil tumbuh dengan baik, mungkin kami bisa melakukan suatu turunannya, kami bisa melakukan suatu revenue strategi ataupun stream channel lainnya untuk mendapatkan generate money itu sendiri. Dan kalau misalnya kami tidak berhasil, mungkin kami akan melakukan suatu pivot, ataupun kami harus melakukan strategi ulang, kira-kira cash problem apa yang dihadapi untuk saat ini. Dan saya mencoba mengambil beberapa sampel. Ini adalah salah satu contoh incubator untuk startup di bidang mining, energi, ataupun resource ya, yang ada di Australia. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tahu, di Australia sendiri, mereka sudah sangat concern dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya dari data Bulletin AUSIMM. Di Australia, beberapa perusahaan multinasional ataupun perusahaan-perusahaan besar, mereka menyiapkan dana research ataupun mereka menyiapkan dana untuk kebutuhan teknologi, dan mereka oper ke dalam incubator. Dari incubator itu sendiri, incubator melakukan suatu tender ataupun suatu challenging kepada para tim ataupun kepada para startup di bidang energi ataupun mining yang ingin melakukan suatu inovasi dan membantu lini bisnis dari perusahaan itu sendiri. Dan misalnya kalau misalnya kita lihat di sini, ada banyak sekali produk-produk digital transformation yang sudah diciptakan dari incubator Unearth Solution. Dan memang apa yang kami coba riset dari semua ini, untuk saat ini produk ini bisa menjadi bagian dari perusahaan itu. Dan harapannya kita di Indonesia juga bisa memiliki iklim yang sama dalam memajukan teknologi di bidang pertambangan. Oke. Setelah ini kita coba untuk masuk ke dalam problem. Dan ini mungkin menjadi hal yang menarik Bapak Ibu. Mungkin kita tahu di Indonesia ada kontraktor, kemudian juga ada owner company, ada konsultan, ada praktisi independen, kemudian juga ada government. Dan semua itu yang kami lihat dari dunia tambang, kita belum ada satu wadah besar, kita belum ada satu ekosistem besar, bagaimana mereka semua itu bisa terhubung ke dalam satu platform ataupun satu ekosistem untuk mencari tahu kebutuhan mereka. Dan untuk saat ini, kami dari dunia tambang, kenapa kami fokus untuk membuat digital media? Karena dengan adanya digital media ini, kami mencoba untuk menghubungkan semua ini. Kami mencoba untuk bisa mencari di mana titik temu dari kebutuhan apa yang dicari dari kontraktor ataupun dari mining owner ataupun dari konsultan ataupun dari praktisi. Dan dari apa yang sudah kami lakukan selama 1,5 tahun ini, kita sudah mengumpulkan database, baik itu dari database perusahaan ataupun dari database peserta. Mungkin untuk saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 25.000 database dari orang-orang yang bekerja di bidang pertambangan. Dan data itu kami dapat dari mana Bapak Ibu? Kami dapat dari orang yang register ke dalam sistem kami, kemudian ataupun orang yang ingin mengisi biodata, dan seterusnya. Dan data-data itu kita coba collect, dan kita coba analisis kira-kira ini bisa menjadi apa. Dan setelah itu juga banyak sekali perusahaan-perusahaan mining company yang menghubungi kami untuk menanyakan apakah bisa mereka mencari sesuatu dari kami. Misalnya mereka ada kebutuhan untuk pekerjaan jasa konsultan, kemudian juga mereka mungkin dari kontraktor, mereka ingin menawarkan produk mereka ke mining owner, dan mereka butuh database, dan dari semua itu mereka menghubungi kami Bapak Ibu.
Dan apa yang kita tangkap dari ini, bahwa dengan digital media itu sendiri, kita bisa menjadi wadah ataupun bisa menjadi pusat informasi dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di pertambangan. Dan kita coba masuk ke market size. Mungkin kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari data tahun 2017 untuk manpower ataupun SDM kita sendiri, sebenarnya kita belum mendapatkan angka yang valid berapa jumlah pekerja pertambangan yang ada di Indonesia. Karena mungkin salah satu case-nya seperti Adaro, mereka itu bisa memiliki karyawan sampai puluhan ribu, kemudian juga beberapa perusahaan PKP 2B mereka bisa mempunyai karyawan sampai puluhan ribu. Tapi itu semua tidak bisa kita track off record, dan apa yang kami lihat untuk saat ini, mungkin memang market size dari pertambangan, untuk orang-orang yang bekerja di pertambangan, mungkin angka yang kami dapat hingga saat ini plus minus di 1 juta. Dan dari 1 juta itu, harapannya kita bisa menurunkan informasi itu menjadi peluang, bagaimana kita memanfaatkan digital media kita untuk membantu mereka. Dan kalau misalnya kita lihat dari data perusahaan, ini yang kita lihat, mungkin hampir 90% perusahaan pertambangan di Indonesia itu merupakan perusahaan kecil dan menengah. Sedangkan hanya mungkin di bawah 200 perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan besar. Dan menurut kami, ini menjadi peluang bagi kami sebagai dunia tambang untuk bisa menawarkan suatu produk kami ataupun inovasi kami yang berkaitan dengan pertambangan. Karena rata-rata perusahaan kecil menengah itu tidak terlalu konsen yang berkaitan dengan riset ataupun inovasi. Sedangkan mungkin kalau misalnya kita lihat beberapa perusahaan besar, mereka memang sudah menggandeng beberapa konsultan seperti McKinsey ataupun BCG Consulting untuk melakukan suatu riset ataupun memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dan kita lanjut dari semua itu, apa peluang yang bisa kita pecahkan dari beberapa kasus yang ada. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi pertambangan yang belum kita coba untuk masuki gitu. Mungkin untuk saat ini, kami dari dunia tambang sendiri bisa dibilang belum masuk secara utuh dari salah satu permasalahan yang saya tampilkan di sini. Karena mungkin juga kalau misalnya kita lihat saat ini, ada beberapa produk di Indonesia, mungkin seperti Petrosi, mereka mempunyai Minerva Project, tapi mereka lebih concern di bidang mine optimization. Sedangkan kita belum melihat secara jelas, kita belum menemukan ada beberapa perusahaan yang memang concern di bidang eksplorasi. Kemudian juga berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti untuk monitoring environment, kemudian berkaitan dengan safety, asset management, dan hal lain sebagainya. Dan menurut kami, ini menjadi peluang yang sangat baik untuk kita semua untuk melakukan suatu inovasi ataupun digitalisasi di bidang pertambangan. Dan dari semua itu, apa yang kami lakukan sebelumnya itu tidak bisa dikategorikan berhasil dalam pengembangan inovasi berkaitan dengan media digital. Kami memerlukan suatu wadah ataupun tempat untuk pitching idea kami. Dan pada tahun 2019 kemarin, kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan pitching tentang idea kami di bidang media pertambangan. Dan apa yang kami terima, insight dari beberapa dewan juri ataupun peserta lainnya, memang untuk saat ini media, kalau kita hanya fokus di bidang media, mungkin itu tidak terlalu menarik Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kami nggak melakukan hanya sebatas itu. Dan selain itu juga kami mencoba untuk melakukan suatu, kita mencoba sosialisasi, kita bertemu dengan beberapa orang, kita sempat join ke beberapa KTT forum, kita sempat mengisi beberapa seminar, kita sempat mengikuti konferensi teknologi Tech in Asia, dan semua itu kita lakukan kita untuk memastikan idea ataupun ide bisnis kami itu apakah valid, berhasil,
atau apakah memang itu tidak sesuai untuk kebutuhan pertambangan saat ini. Dan berikutnya sebenarnya apa yang kami lakukan sebenarnya Bapak Ibu dunia tambang. Jadi apa yang saya sampaikan sebelumnya di awal, memang kami mungkin dikenal sebagai digital media, tetapi mungkin ini salah satu produk kami, digital media, tetapi kita juga mempunyai produk lain yang mungkin model bisnisnya itu adalah B2B. Dan untuk saat ini kami menamakan produk kami adalah dunia tambang bisnis ERP, Enterprise Resource Planning. Dari produk ini, apa yang kita lihat dari data pasar, dari database kita, dari data media yang kita punya sudah kita collect beberapa ribu itu, mungkin kemudian dari data perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori kecil ataupun menengah, kemudian dari data kecenderungan orang-orang yang membaca artikel kami ataupun berita kami, produk kami dari dunia tambang bisnis ini mungkin akan lebih mudah masuk ataupun lebih mudah diterima kepada perusahaan-perusahaan tersebut dibanding kami hanya sebatas memunculkan dunia tambang bisnis ini sendiri ataupun dunia tambang ERP ini tanpa kami awali dengan digital media. Dan sebenarnya itu strategi yang kami lakukan untuk saat ini. Dalam 1,5 tahun berjalan, kami mencoba membangun ekosistem terlebih dahulu yang tujuannya kami bisa menurunkan beberapa model bisnis kami mungkin yang sistemnya B2B ataupun B2B2C, business to business kemudian business to customer, dan inilah Bapak Ibu yang sebenarnya kami lakukan. Dan kesimpulannya, sebenarnya apa yang kami tampilkan tadi di awal, ide yang kami punya itu sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Ide yang kami tampilkan itu sebenarnya sudah direalisasi di beberapa negara yang ada di luar selain di Indonesia secara umum. Tetapi bagaimana eksekusinya ataupun bagaimana realitanya. Kemudian juga poin berikutnya dari apa yang kami tampilkan, dunia tambang untuk saat ini memang belum melakukan suatu hal yang berkaitan dengan mendapatkan suatu keuntungan secara besar. Tapi tujuan kami adalah bagaimana mendapatkan trusted ataupun mendapatkan ekosistem, dan dari itu kita bisa melakukan suatu turunan-turunan. Dan mungkin poin terakhir, bila kita gagal untuk mengembangkan suatu produk ataupun mengembangkan suatu inovasi, menurut kami nggak apa-apa. Yang penting kita cepat gagal, tapi kita cepat untuk memperbaikinya. Sedangkan kalau misalnya kita tidak melakukan suatu tes pasar ataupun melakukan suatu uji coba kepada pasar, kita nggak akan tahu, kita nggak akan pernah lihat bahwa produk kita ini rupanya nggak dibutuhkan oleh pasar. Dan mungkin itu Bapak Ibu Mas Mbak sekalian yang bisa kami sampaikan dari dunia tambang, dan semoga ini bisa menjadi hasanah khususnya di bidang digitalisasi pertambangan yang ada di Indonesia. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup menarik sekali presentasinya dari Mas Hazret Selatan. Jadi sekarang dunia tambang sedang membentuk ekosistemnya dulu ya Mas ya? Ya. Mungkin kalau ada teman-teman, bapak-bapak atau ibu atau mbak yang mau menanyakan nih tentang seperti apa sih tadi penjelasan dari Mas Hazret mengenai dunia tambang, bisa langsung bertanya via chat atau langsung ke pemateri langsung, nanti akan saya unmute seperti itu. Silakan. Assalamualaikum. Halo? Suara saya kedengar? Ya, dengar Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, menurut saya memang sudah saatnya
teman-teman nih bergerak di bidang yang mengarahnya ke high tech begitu ya. Nah, mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu yang baru lulus, jadi bawa job-job itu tidak hanya konvensional yang seperti di lapangan, seperti diajarkan di kampus ya. Dan ini juga membuka opportunity lain. Pertanyaan saya tuh bukan pertanyaan nih sebenarnya. Komentar saya itu hanya dua ya. Dua dulu sebetulnya. Tadi sempat disebutkan bahwa maaf ya ada sebelah saya dan anak saya, jadi mohon maaf kalau misalnya suaranya jadi ada dua begitu. Pertanyaannya bahwa tadi disebutkan bahwa kayak perusahaan yang berbau teknologi yang dijadikan produknya dipakai sama Indonesia itu Micromine, Jovia, terus habis itu ada Datamine, yang perusahaan-perusahaan yang bersifat atau yang dikatakan perusahaan teknologi begitu. Nah, kalau saya lihat bahwa perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menawarkan software untuk membantu kegiatan geologis begitu, eksplorasi, mining atau segala dan sebagainya. Nah, apakah ada perusahaan di luar menurut pengamatan dari Mas Hasret yang non software begitu? Jadi maksudnya dia men-share teknologi tapi yang platformnya itu nggak sama seperti mereka gitu, produknya nggak sama seperti yang Datamine, Micromine, Jovia, terus Esri dan segala macamnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya sama seperti yang saya tanyakan waktu kemarin di Mas Dwiki ya. Bagaimana men-tackle isu cyber security pada saat kita mau masuk ke terutama di dunia tambang sendiri begitu. Karena tadi disebutkan hampir ada 25.000 data ya bagi orang yang mendaftar, sign in, atau berinteraksi dengan dunia tambang sendiri. Mungkin itu dulu, Bro. Oke, siap. Mungkin terima kasih Mas Taski atas jawabannya, Mas. Sebenarnya mungkin saya bisa mengasih sedikit referensi. Mungkin Mas Taski bisa buka YouTube, Mas, buka YouTube. Di sana kita bisa ketik keyword future of mining. Dari future of mining itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar, mereka sudah show up untuk menampilkan di luar dari software ataupun di luar dari produk yang berkaitan dengan supporting di bidang geologi ataupun mining. Sebenarnya banyak sekali case yang sudah kita lihat, Mas, di luar. Mungkin sebenarnya apa yang dilakukan Petrosi itu hanya sebagian kecil ataupun sebagian hanya part kecil sekali yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan di luar. Mungkin case-nya saya sempat menonton beberapa video, mungkin juga ini salah satu yang bagus, seperti Sequent. Mereka sudah melakukan suatu diversifikasi bisnis. Mereka nggak hanya membuat software yang berkaitan dengan modeling ataupun mungkin leapfrog, mereka bahkan sudah membuat software untuk database exploration itu sendiri. Jadi dari mungkin kalau misalnya kita di lapangan melakukan logging untuk suatu deskripsi suatu hole, itu masih menggunakan kertas, mereka sudah menciptakan produk melakukan logging ataupun deskripsi itu menggunakan platform base, mungkin bisa dari website base ataupun dari app base. Dari situ data-data itu mungkin bisa di-generate dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk lainnya yang bisa diolah ke dalam software pertambangan. Dan sebenarnya juga apa yang kami lihat, apa yang kami riset di luar itu, beberapa perusahaan-perusahaan mungkin seperti Geovia, mungkin salah satu produknya itu adalah Surpak ataupun ada Expak dan lain-lain. Sebenarnya mereka sudah melakukan diversifikasi bisnis dengan beberapa produk-produk lainnya yang berkaitan dengan supporting ataupun yang berkaitan dengan operasi bisnis pertambangan. Dan yang kami lihat, memang kalau misalnya kita hanya fokus di dalam satu produk yang berkaitan dengan software, itu akan sulit untuk berkembang.
Dan itu salah satu case perusahaan besar yang sudah melakukan diversifikasi bisnis itu sendiri. Bahkan seperti Sequence sebenarnya yang saya tangkap juga mereka sudah kolaborasi dengan Esri, dengan Agis. Jadi apa data yang mereka olah itu bisa langsung terkonvert ataupun terpindah ke sistem lainnya. Kemudian juga mungkin udah ada beberapa perusahaan software yang ada, mereka juga sudah membuat aplikasi untuk inputting data mapping. Jadi misalnya kita mapping di lokasi mana, kita marking dan semua masuk ke dalam database. Dan sebenarnya itu menjadi salah satu perusahaan yang sudah melakukan itu. Dan berikutnya berkaitan dengan security data. Memang sebenarnya ada pekerjaan khusus untuk itu. Misalnya ada orang-orang yang punya expertise di bidang hacking ataupun hacker, mereka diminta oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menjadi security engineer-nya. Dan untuk saat ini, mungkin karena urgensi kita dari dunia tambang itu belum terlalu dilihat ataupun belum menjadi konsep penting, mungkin dari apa yang kami lihat beberapa bulan terakhir, kami hanya mendapatkan satu gangguan dari hacker ataupun hacking yang itu memang notabene bukan dari Indonesia, itu dari Rusia. Dan memang ada beberapa sekelompok anak muda ataupun sekelompok hacker yang mereka itu kerjanya ingin meretas ataupun semacam menakut-nakuti beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Dan bagaimana untuk mengakalinya itu, memang kita perlu membangun sistem sendiri ya Mas. Jadi berkaitan dengan kalau misalnya kita menyimpan suatu informasi database, bisa jadi database itu nggak perlu kita simpan di cloud, kita bisa tarik dulu sementara di local server. Jadi kalau misalnya itu kita yakin sistem kita sudah oke, mungkin kita bisa pindahkan lagi ke cloud. Mungkin itu salah satu yang kita lakukan di dunia tambang. Jadi kita nggak hanya concern berkaitan dengan cloud computing, kita juga tetap masih menggunakan manual untuk local server. Dan semoga bisa menjawab. Terima kasih. Nah, oke, sip. Terima kasih dari unmute. Lama banget, Bunda. Iya, Bunda masih belanja, sayang. Bentar. Sorry, ini aku lagi. Oke, ada 3 pertanyaan lagi nih Mas Azret. Belum. Oh, belum. Silakan Mas Rizky kalau mau belum. Udah main di unmute aja. Udah saya unmute, Mas. Jahat bener ini hostnya. Mas Faisal. Oke, enggak. Jadi apa namanya? Ya betul. Jadi memang banyak company memang sudah mulai meng-apply teknologi dari A sampai Z ya. Jadi mulai dari database dan segala macam. Dan untuk terobosan yang bagus itu memang dilakukan oleh Sequence. Dan tapi untuk seperti dulu itu waktu tahun 2012 itu Microman juga sempat melakukan program itu namanya programnya Juno. Dia sempat punya tool kecil begitu untuk ngelogging dan hampir semua Freeport itu setahu saya pakai, tapi saya nggak tahu makainya itu software apa. Ya which is itu bagus ya. Nah, cuman merefer ke cyber security begitu. Kalau dari dunia tambang sendiri dan Mas Hasret sendiri, kedepannya itu prefer untuk ngebangun organic coding sendiri, ya kan? Misalnya yang khas dari yang dibuat oleh dunia tambang, atau nge-apply dari atau nge-apply dari perusahaan lain yang memang atau misalnya dari konsultan cyber security untuk ditaruh di dunia tambang sendiri begitu. Karena kan kalau saya pribadi sih memang kalau saya prefernya organik, memang effortnya akan lebih. Cuman saya nggak tahu bagaimana pandangannya dari Mas Hasret sendiri dan atau dunia tambang begitu. Karena kan kalau codingnya sifatnya
identik dengan dunia tambang kan dia nggak bisa di-apply ke atau dicontek sama perusahaan lain gitu, dan menyulitkan orang untuk menghack kita ke depannya begitu. Itu saja dari saya. Sukses buat dunia tambang. Jadi komen saja bahwa Mas Hasret ini salah satu geologis yang berani ngambil step dari berani ngambil jalan di luar jalan yang biasanya. Oke. Itu suara polisi sayang. Jadi itu saja. Sukses terus buat dunia tambang. Terima kasih atas waktunya udah share insight-nya kepada kami semua. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, mohon maaf lahir batin bagi semua yang ada di forum ini dan moderator, host, pembicara, dan teman-teman lainnya. Silakan. Oke, mungkin tadi ada satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Dan berkaitan apakah nanti dunia tambang akan mendevelop secara organik untuk cyber security? Mungkin untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan kita belum bisa ke sana. Karena untuk bisa mendapatkan ataupun mendevelop cyber security itu biasanya banyak sekali semacam kayak standarisasi ataupun ISO yang diterapkan, baik itu keamanan dari tingkat nasional maupun internasional. Dan untuk saat ini apa yang kami lakukan di dunia tambang, kita masih menggunakan third party, kita masih menggunakan cloud dari luar. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada Alibaba Cloud ataupun ada Huawei Cloud, kita masih coba untuk berkolaborasi dengan mereka, karena apa yang mereka tawarkan itu, mereka sudah bisa men-step dan mereka sudah bisa menyampaikan ada beberapa standarisasi keamanan data, baik itu level nasional ataupun internasional. Dan salah satu isu penting di Indonesia sendiri untuk database ataupun server, kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir ini harus disimpan di Indonesia. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Alibaba, mereka pada tahun 2018 telah membangun servernya di Indonesia. Dan rupanya itu diikuti oleh beberapa cloud besar lain. Seperti Google juga rencananya memang mereka mau membangun cloud servernya di Indonesia. Karena dengan ketentuan seperti itu ataupun regulasi seperti itu bisa meningkatkan sekuritas data kita. Karena kalau misalnya kita lihat banyak sekali beberapa perusahaan cloud-nya itu di tetangga kita di Singapura. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini, kita bisa menyimpan data kita di rumah kita sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin Mas Faisal atau Oke, mungkin Mas Tatski udah ini ya tadi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Mas Hasret, presentasinya sangat menginspirasi gitu kalau bahasanya MGI ya. Pertanyaan saya itu simple, pertanyaan yang kedua itu tergantung jawaban yang pertama. Sebelum itu klarifikasi sedikit. MGI untuk tahun ini itu temanya itu ada dua kata di belakang. Welcome Tomorrow itu juga mengcover, diusahakan atau dicoba untuk mengcover bagaimana future eksplorasi atau mining industry gitu. Jadi harapan saya apa yang disampaikan oleh Mas Hasret tadi itu sudah terakomodasi. Kita berusaha untuk tetap menyampaikan di depan ada memperkuat kultur discovery dan penambangan atau pertambangan, karena bagaimanapun dunia pertambangan meskipun di luar sana sudah banyak yang hiruk pikuk 4.0, bagi beberapa perusahaan khususnya yang tidak yang besar pun belum semua, yang agak besar atau di tengah dan kecil itu mungkin sedang menuju ke sana tapi agak lama, jadi perlu ada semacam
transitional period begitu. Nah, mungkin dengan berkah dari pandemik COVID-19 ini bisa mempercepat. Gitu. Ya, moga-moga nanti kita lihatlah annual convention kita sesi yang mengcover hal-hal yang berkaitan dengan future mining atau exploration economic geology secara umum itu seberapa intens dan tinggi interest para peserta dan juga seberapa mudah kita mendapatkan narasumber-narasumber yang kompeten gitu. Oke, pertanyaan saya sama sekali itu tadi klarifikasi dan informasi saja ya untuk rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan anggota MGI maupun non-MGI yang sedang mengikuti sesinya Mas Hasret. Saya pikir ini bagus karena ini out of the polygon, out of the box gitu. Ini bisa sesuatu yang di luar mainstreamnya geologis membangun karir begitu ya. Ini keren banget. Oke, pertanyaan saya tidak tahu apakah ini terlalu awal atau sesuatu yang mungkin susah menguantifikasinya. Tapi saya mau nanya nih, dunia tambang itu market cap-nya berapa? Kalau divaluasi itu berapa sih sekarang? Itu pertanyaannya pertama, Mas. Yang kedua menyusul tergantung jawaban Mas Hasret. Oke, udah Pak ya? Siap. Nah, satu dulu. Sebenarnya agak sulit juga Pak, kalau misalnya bilang masalah valuasi ataupun marketnya Pak ya. Ya. Karena sebenarnya mungkin izin Pak, jadi ada beberapa parameter untuk saat ini untuk menilai suatu valuasi kalau dari versi kami Pak ya. Ya. Jadi kan yang saya sampaikan di awal, memang kalau misalnya kita dari pendapatan itu kita mungkin belum terlalu clear Pak dari situ. Tapi sebenarnya udah ada, tapi mungkin belum terlalu firm lah. Tapi apa yang kami lakukan untuk saat ini, kita terus growth sih Pak. Kita terus growth, bertumbuh, dan kalau misalnya target sekian tahun kita berhasil, mungkin kalau misalnya kita evaluasi memang harga kita terus meningkat. Tapi kalau misalnya ditanya berapa, mungkin kayaknya forum terpisah deh Pak. Ini itu sih Pak Budi. Japri kayaknya ya, oke. Oke Mas, kita sangat mengapresiasi semangat juang. Saya yakin Anda perlu stamina yang cukup gitu ya untuk mewujudkan itu. Semoga sih tidak 2-3 tahun ke depan. Sesegera mungkin lah dengan kondisi seperti ini kayaknya ini bisa jadi semacam katalis bahwa yang dibayangkan itu akan terjadi dalam waktu yang lebih lama sepertinya harus terjadi mau tidak mau dalam waktu yang lebih cepat. Nah, oke, meskipun jawabannya seperti itu, saya masih bisa menghubungkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, saya tidak melihat tadi Mas Hasret menunjukkan atau mencoba untuk menarik pihak ketiga atau pihak lain untuk masuk menjadi partner atau apapun bukan ya mau partner mau GV mau apapun tapi apakah ada ya saya tidak tahu apakah bisnis model ini yang dilihat oleh dunia tambang untuk memperbesar, bukan growth, mempercepat, memperbesar atau apapun lah terminologinya. Dengan kondisi seperti sekarang ini, memungkinkan nggak itu atau dibuka nggak itu opportunity untuk pihak lain yang misalnya akan tertarik bekerja sama menggandeng dunia tambang untuk mewujudkan tentu saja yang punya visi dan misi yang mirip lah. Kalau sama sih mungkin enggak ya, kalau mirip terus kemudian disinergikan menjadi lebih lengkap, lebih besar, dan yang sangat penting sekarang itu lebih cepat itu terwujud itu. Gimana Mas? Siap, terima kasih Pak. Atau Japri lagi? Ya, ini bisa mungkin Pak. Terima kasih Pak Budi. Ini 2 pertanyaannya mungkin kayak pertanyaan dari angel investor nih Pak. Mungkin kalau misalnya pertanyaan nomor 2 saya coba jawab Pak. Jadi sebenarnya
apa yang kami lakukan dalam 1,5 tahun ini sudah banyak Pak, beberapa company yang relate dengan industri ini untuk menanyakan peluang bisa nggak masuk ke dunia tambang. Mungkin mereka mempunyai suatu visi besar juga untuk memajukan bisnis mereka. Dan karena apa yang kami lakukan untuk saat ini Pak, karena kan kami media Pak ya, jadi kita coba untuk menjaga independensi kita Pak. Jadi takutnya kalau misalnya kita masuk dari perusahaan A, dan perusahaan A itu mungkin dilihat dari masyarakat luas, mereka ada kepentingan ini, seperti misalnya kepentingan A, dan mereka mungkin mengakuisisi sedikit saham dari dunia tambang. Mungkin juga nanti turunannya Pak, banyak sekali informasi ataupun media dari dunia tambang yang di-steer ataupun di-generate dari keinginan mereka Pak, karena kan mereka sebagai salah satu investor. Dan apa yang kita lakukan sekarang, dunia tambang sebenarnya mungkin kami juga hampir sowan ke semua organisasi profesi Pak. Kami dari IMA, Aspindo, APB, mungkin terus juga dari eksklusivitas. Misalnya ada perusahaan tertentu yang ingin masuk, kita juga harus meriset terlebih dahulu sih Pak. Memang untuk saat ini kita belum mengarah ke sana karena kita juga masih small team Pak. Jadi dari expenditure-nya juga belum terlalu besar, dan kita yakin kita masih bisa growth walaupun sedikit perlahan, tapi kita masih mendapat dari target-target ataupun dari pola-pola yang pengen kita capai sih. Mungkin itu. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa menjawab Pak. Ya, bisa banget. Terima kasih banyak. Good luck. Amin. Terima kasih Mas Faisal. Oke, siap Pak Budi. Selanjutnya ada Pak Ista. Pak Ista. Oke, silakan Pak Ista. Ya. Selamat sore Mas Hasret. Ya, sore Pak. Sorry tadi saya telat gabungnya, jadi cuma sebagian 10 slide terakhir lah. Yang saya mau tanyakan, kalau eksplorasi, untuk explorer gitu ya, saya terus terang belum kebayang produknya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan eksplorasi atau sebuah konsultan yang sedang membangun misalnya database tentang eksplorasi di satu area gitu misalnya, itu kalau mau bergabung atau berkontribusi atau terlibat itu seperti apa, dan kemudian produknya nantinya seperti apa gitu. Mungkin itu dulu Mas, makasih. Oke, siap. Mungkin Pak Ista ini juga pertanyaan menarik Pak. Jadi saya coba, kebetulan saya sempat menghubungi salah satu orang Pak, dia background-nya geologi Pak. Dia S1 geologi, S2 lingkungan, tapi dia sekarang bekerja di customer lead analytic Gojek. Dan saya coba sempat melempar sedikit case ke dia Pak, di Australia, dari informasi yang tadi saya sempat sampaikan juga. Di Australia itu mereka kan untuk saat ini keterbukaan datanya itu sangat tinggi Pak ya. Jadi mereka membuat kompetisi dari data-data itu untuk melakukan prospecting Pak. Mungkin saya coba izin untuk share screen. Ya, yang Oksiana itu ya? Ya. Osmin waktu tahun lalu bukan? Ini Pak. Oke. Masuk Pak ya. Ini masuk. Nah. Workflow machine learning, intinya dari penggunaan data spasial sama citra satelit menggunakan salah satu software lah, ada Spatial ML. Jadi mungkin kalau misalnya kita turun ke bawah, ini ada beberapa data-data citra, dia coba collect, dia coba compile dengan beberapa data-data titik-titik lokasi persebaran mineral yang ada di Australia. Dari sini juga dia coba untuk melakukan suatu klasifikasi Pak ya. Dia mencoba klasifikasi, tapi mungkin ini belum melakukan pendekatan dari sisi geologinya Pak. Mungkin ini dari spasialnya sendiri.
dan terus dia melakukan analisis, dia mengunduh data, dia melakukan spesifik lokasinya di mana untuk dia generate jadi informasi, dan dari sini semua, dari data-data ini punya output ya ujung-ujungnya prospecting sih Pak. Jadi memang sebenarnya Australia sudah melakukan hal ini Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya Pak Istan aja tadi berkaitan sama untuk eksplorasi sendiri, mungkin kalau yang saya tangkap yang mereka benar-benar menggunakan physical ini kayak semacam artificial intelligence ataupun IoT itu mungkin sangat minim Pak. Karena balik lagi untuk bisa melakukan itu mungkin case-nya di Indonesia kita harus mempunyai keterbukaan data terlebih dahulu. Kalau kita bisa melakukan generate suatu produk ataupun informasi yang berkaitan dengan data geologi. Jadi ini salah satu case di Australia memang dia sudah mencoba untuk melakukan pendekatan dari data-data open source yang sudah dibuka di pemerintah sana, dan ini salah satu outputnya Pak, hasil prediksi. Dan memang yang konsen sekali dalam pengembangan berkaitan sama artificial intelligence di beberapa negara itu, menurut saya, menurut tim kami dunia tambang itu masih minim Pak. Karena balik lagi negaranya mereka mengizinkan atau enggak untuk mengakses database-nya. Dan berikutnya kalau misalnya yang berkaitan dengan eksplorasi, mungkin untuk saat ini hanya sebatas melakukan digitalisasi sih Pak. Mereka belum benar-benar menerapkan teknologi yang berkaitan dengan automasinya sendiri. Mungkin itu Pak Ista yang bisa. Oke, jadi memang sebetulnya semua ketergantungannya sama openness datanya ya. Ya. Oke, makasih Mas Azreto, ini menarik sekali nih konsepnya. Mantap. Siap. Yuk, makasih Mas Faisal. Siap Pak Ista. Selanjutnya ada Mbak Dinda. Tadi udah mau tanya, silakan Mbak Dinda. Mas Faisal, terima kasih. Mas Hazrat, perkenalkan saya Dinda, masih mahasiswa Mas, sekarang semester akhir. Jadi Mas, ada yang mau saya tanyakan ke Mas terkait mungkin lebih ke arah motivasi bagaimana Mas ini pertama kali membangun bisnis teknologi ini. Kan gini ya Mas, kalau kami yang dari mahasiswa tentunya kan background-nya geologi, dan saya pun sendiri juga masih belajar untuk bidang ke entrepreneurship gitu Mas. Mungkin yang ingin saya tanyakan Mas, waktu Mas pertama kali bikin tentang dunia tambang ini, mungkin suka dukanya apa, terus kayak semacam kendalanya apa aja gitu Mas. Sama waktu pertama kali nyusun dunia tambang itu, proporsi timnya itu dari bidang apa saja Mas untuk mendukung si dunia tambang ini. Sama mungkin ini Mas, kalau melihat ada saingan bisnis yang sesama di bidang teknologi, bagaimana langkah yang Mas ambil gitu. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mbak Dinda. Mungkin kurang lebih ada 3 Mbak ya jatuhnya pertanyaan. Iya Mas. Pertama, dasar kenapa pengen buat dunia tambang. Terus kedua, komposisi tim, sama yang terakhir ini berkaitan sama apa tadi? Sorry. Saingan bisnis yang mungkin Mas temukan di kedepannya gitu Mas. Oke, siap. Jadi mungkin sedikit cerita. Jadi sebenarnya dunia tambang ini lahir itu karena kami ada beberapa, mungkin berawal dari 2 orang Mbak. Kami punya sedikit kekhawatiran tentang informasi digital ataupun informasi teknologi pertambangan yang ada di Indonesia. Jadi memang sebenarnya media dunia tambang ini kita nggak hanya sebatas mengulas tentang regulasi ataupun analisis. Sebenarnya salah satu visi besar kami bagaimana menjadi pusat informasi berkaitan dengan teknologi pertambangan yang ada di Indonesia. Jadi itu dasarnya. Jadi karena memang dulu saya di kuliah itu senang dengan GIS, Mbak, senang dengan software. Jadi saya ngerasa kayaknya harus ngelakuin sesuatu deh. Jadi kita coba untuk bentuk ini. Dan kenapa media? Pertama kali media. Karena media itu yang paling mudah kita terima, Mbak. Jadi kalau misalnya kita lihat media ini, kita nggak perlu
orang ataupun SDM yang marketing secara konvensional. Jadi menawarkan dari perusahaan ke perusahaan, dia datang satu-satu. Tapi dengan media ini, dengan kita punya bargaining yang baik, dengan kita punya data yang menarik dan bisa dipercaya, orang pun akan yakin media ini menjadi pusat informasi dia gitu. Jadi ya kita mencoba membangun orang itu supaya edik dengan dunia tambang. Dan mungkin itu salah satu dasar kenapa saya pengen bikin ini, Mbak. Dan sebenarnya salah satu krusial lagi, kita nggak bakal bisa bikin ini kalau misalnya kita nggak mendapat pendanaan. Jadi memang awalnya kita disupport oleh ada beberapa angel investor ya, yang dia beliau mempunyai visi ataupun misi yang sama, bagaimana bisa merubah wajah pertambangan di Indonesia ini lebih dekat dengan digital. Dan kemudian mungkin masuk pertanyaan kedua, masalah tim. Jadi dalam menyusun tim itu mungkin kalau misalnya kita di istilah startup itu ada 3, Mbak. Kita ada hustler, ada hipster, sama ada hacker. Jadi mungkin kalau hustler itu kalau bahasa umumnya kita lebih mengenal sebagai product manager. Jadi product manager ini dia yang benar-benar konsen untuk membentuk suatu produk, dia membentuk mungkin bisnis modelnya, terus juga flowchart-nya dan seterusnya. Dari product manager itu kita butuh hacker. Nah, karena ini kita produk berkaitan sama digital, kita butuh orang-orang yang bisa mentransfer ide-ide kita itu menjadi suatu data, menjadi suatu tampilan. Makanya hacker ini biasanya background-nya itu orang-orang yang bekerja di bidang IT. Tapi apa yang saya sampaikan tadi ada dari geologi, Mbak, dari lulusan geologi ITB, dia bisa kerja di Gojek sebagai customer lead analytics. Dan sebenarnya nggak menutup kemungkinan mungkin beberapa dari kita dari geologi kita bisa mempunyai peluang untuk bisa belajar juga ke sana. Terus yang ketiga yang berkaitan dengan hipster. Hipster ini mungkin lebih bagaimana dia mentransfer dari ide yang sudah disampaikan dari product manager ataupun dari hacker, dia menyusun itu menjadi sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi mungkin kalau kita kenal istilahnya itu orang yang menyusun, mendesain untuk user interface ataupun user experience dari suatu produk. Dan sebenarnya 3 hal itu yang paling minim yang harus kita miliki kalau kita pengen membuat suatu produk yang berkaitan dengan digital di pertambangan. Dan yang ketiga, masalah kompetitor nih, Mbak. Mungkin cukup menarik. Jadi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beberapa media mainstream yang kami sampaikan, itu rata-rata umurnya 15 tahun, ada yang 20 tahun, Mbak. Jadi 15 tahun sampai 20 tahun. Jadi apa yang dilakukan sebelumnya itu sebenarnya kita tahu mereka itu turunan bisnisnya, bisnis modelnya itu seperti apa gitu. Tapi yang membedakan dengan kita dan mereka, karena mungkin kita terdiri dari orang-orang yang hidup yang di generasi agak dekat dengan teknologi ya. Jadi kita sering melakukan riset, kita sering melakukan review informasi kira-kira apa dan apa yang harus dan apa yang nggak harus kita tiru dari mereka. Memang bisa dibilang kompetitor kita itu awalnya sebagai benchmark kita, Mbak. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk saat ini, benchmark kita ini bukan untuk level nasional lagi. Kita harus lebih tinggi lagi. Karena kita udah yakin, kita sudah leading lah. Dari berbagai fitur, dari berbagai sistem yang udah kita bangun sistemnya. Dan kita terus harus punya siapa lagi yang bisa kita sebagai acuan gitu kan. Kalau misalnya nasional udah nggak ada, kita harus lihat lagi mungkin kompetitor secara global dari internasional. Mungkin kalau misalnya itu kita coba leverage terus dan harapannya itu bisa memotivasi kita untuk terus berinovasi. Mungkin itu Mbak Dinda. Terima kasih. Mas, ya sama-sama. Terima kasih juga ya Mas atas penjelasannya. Sukses terus untuk dunia tambang. Amin. Terima kasih. Lanjut Mas Faisal. Mas Faisal. Oke, selanjutnya ada Pak Dian nih, Mas Azrat yang mau bertanya. Iya.
Mas sore, Fred. Ya, sorry, Silakan Pak Dion. Wah, luar biasa nih. Di sore hari dapat pencerahan banyak di akhir Ramadan ini. Banyak pahalmu, Set. Amin, Pak. Nggak, ini mau nanya itu aja. Tadi sih sebagian besar udah di-capture sama Pak Budi ya. Jadi saya pengen nanya yang tadi, Set, yang di masalah B2B-nya dunia tambang. Ya. Tadi kan jadi masalah di generate money-nya ya. Ya. Karena kalau di media kan generate database. Kalau hanya menjerit database tapi nggak bisa untuk mengenerate money kan akan susah juga buat kita berjalan terus ya. Ya. Nah, saya tertarik di hasil atau di dunia tambang untuk yang di step selanjutnya, yang di generate money, yang B2B-nya dari dunia tambang. Nah, ini bentuknya seperti apa Ustaz ya? Jadi bentuknya apakah dunia tambang itu hanya menyediakan platformnya atau sekalian memperbaiki database yang ada di si perusahaan itu. Karena kan kalau kita ingin memasukkan perusahaan ke dalam suatu platform yang sudah ada, itu kan pengaruh utamanya di database-nya ya. Karena kan nggak semua perusahaan memiliki database yang bagus. Dan yang tidak memiliki yang bagus itu pengennya punya platform yang mudah. Nah, jadi agak kontradiksi lah antara perusahaan dan penyedia platform. Nah, bagaimana sih dunia tambang ini menjembataninya? Mungkin itu dulu. Yang selanjutnya sama kayak pertanyaan Pak Budi yang kedua sih, sudah dijawab, jadi nanti gampang lah. Siap, terima kasih Pak Dion. Mungkin di kesempatan ini saya juga mau menyampaikan lagi Pak. Sebenarnya kenapa kita pertama kali itu mulai untuk media dulu Pak. Jadi tujuan kita tuh kita pengen melakukan riset analisis ya. Jadi semacam misalnya kita tes hari ini kita buat posting tentang artikel berkaitan dengan regulasi. Kita lihat viewernya, kita lihat segmen umurnya, kemudian besoknya kita posting lagi mungkin artikel tentang teknologi. Kita lihat segmen umurnya, lokasinya, dan seterusnya. Jadi dari data-data itu Pak, kita bisa memiliki informasi tentang kecenderungan orang-orang pertambangan ataupun praktisi yang ada di pertambangan di Indonesia. Jadi dari setelah itu, dari data-data pengunjung itu, kita coba melakukan turunan-turunan lagi, Pak. Dari data kecenderungan itu, terus juga dari data lokasinya di mana, terus juga bahkan menariknya pengunjung kita juga ramenya di Surabaya cukup ramai, Pak. Jadi selain di Jakarta, Surabaya pun juga beberapa kota-kota pertambangan, ada beberapa daerah yang kita anggap awalnya itu nggak punya iklim pertambangan, tapi kok banyak pengunjungnya gitu. Jadi Surabaya jadi salah satu hal yang menarik. Dari data itu Pak, kita melakukan suatu analitik ya Pak ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira, oh rupanya di tahun ini orang-orang ini mempunyai case yang sama secara berulang tuh permasalahannya di ini. Kemudian misalnya ke depannya orang juga banyak yang melakukan pertanyaan masuk ke kami sebagai admin ingin tentang ini gitu. Jadi dari data itu kita bisa menurunkan menjadi sesuatu yang berkaitan dengan B2B yang Pak Dion sampaikan. Jadi B2B yang kita lakukan saat ini Pak, untuk saat ini sebenarnya kita fokus di lini bisnis operasi terlebih dahulu. Jadi memang kita belum masuk untuk pengembangan sistem yang berkaitan eksplorasi ataupun database manajemennya sendiri. Tapi benar Pak, misalnya kalau dari perusahaan A, dia pengen pindah ke platform mungkin agak sulit, agak sukar untuk bisa menyesuaikan atau berpenetrasinya. Jadi memang yang kita lakukan sekarang ini, kita lebih membantu untuk bisnis operasi yang berkaitan dengan produksi, kemudian budget analitik, kemudian juga kita masuk ke berkaitan dengan monitoring pertambangannya. Jadi memang kalau misalnya kita berkaitan sama database management, kita belum terlalu in charge ke sana sih Pak. Dan sebenarnya kalau misalnya database itu sebenarnya balik lagi tentang ini sih Pak, apa programnya apakah mau pakai SQL database ataupun pakai HTML admin dan seterusnya. Dan sebenarnya itu bisa menjadi mudah kalau misalnya perusahaan itu nggak perlu lihat back end-nya Pak. Jadi mereka cukup lihat tampilan front end yang sudah kita setting. Misalnya dengan mereka mengisi data A, otomatis nanti langsung ke transfer ke file B, C, D. Misalnya mereka mengisi data D, langsung ke transfer dan seterusnya. Sebenarnya memang pekerjaan yang berat itu mengatur
interconnectivity data di back end-nya. Jadi apa yang perlu kita sajikan ke perusahaan itu ya cukup front end-nya aja, Pak. Jadi misalnya dengan mereka input sini, otomatis clustering data mereka sudah tersusun di folder ini ataupun di file ini. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti itu setia, berarti dari dunia tambang hanya menyediakan formnya ya? Formnya Ya. yang harus diisi oleh klien-kliennya itu, klien-klien Betul, para miningnya, para operation di miningnya, untuk Ya. mengisi form yang sudah ada di dunia tambang gitu ya? Betul Pak. Oke. Karena saya juga punya pengalaman, punya experience di masalah seperti ini. Cuman saya masih menggunakannya dashboard Excel. Jadi untuk kita mengubah, karena klien saya dulu itu middle lah ya, perusahaan middle. Jadi untuk pelaporan segala macam itu agak berantakan. Jadi ya kita terpaksa harus mengoprek itu dulu, dalamnya dulu untuk bisa disamakan itunya, persepsinya. Oke, berarti dunia tambang nggak sampai ke nguprek dalamnya. Belum Pak, kita dalamnya si perusahaan. Ya, kita belum masuk ke database perusahaan Pak. Oke, berarti hanya menjadikan formnya yang ada dari dunia tambang, kemudian si klien hanya tinggal input data yang diperlukan ya. Ya, betul Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terus yang kedua sih hampir sama sih. Mungkin kalau saya lihat dari presentasinya Arsyad sih bisa kita gabungkan dengan beberapa kolega saya untuk kolaborasinya. Jadi biar IT-nya lebih mantap mungkin ya. Tapi itu nantilah, itu kita jabri aja kan. Siap. Terima kasih Pak. Oke, makasih Red, gitu aja. Luar biasa. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari audiens yang masih ingin bertanya sebelum acara kami tutup dari panitia? Oke, kalau semisal sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Mas Hazret sebelum memberikan closing statement, kemudian nanti ada closing statement juga dari Pak Budi untuk memberikan advice atau dua patah kata sebelum pihak panitia menutup. Mungkin bisa dituliskan dulu Mas Hazret nomor WA atau nomor HP, kemudian email, mungkin kalau ada teman-teman yang berniat menghubungi atau mungkin siapa tahu ada investor yang mau invest setelah ini kan, siapa tahu bisa dituliskan Mas Hazret di chat sebelum memberikan closing statement-nya. Silakan. Oke, mungkin udah saya coba kirimin ya Mas Faisal. Terima kasih Mas atas peluang opportunity-nya nih barusan. Oke. Jadi mungkin juga di sini banyak sekali senior saya, banyak sekali orang tua saya, mungkin bisa dibilang Pak Budi, Pak Dion, mungkin juga Pak Ista, dan bapak-bapak yang lain ini orang tua saya untuk belajar kehidupan di economic geologis gitu. Jadi apa yang saya lakukan sebenarnya, ini saya bukan meniadakan keilmuan saya dulu di kuliah, bukan meniadakan keilmuan geologi di bangku kuliah. Tapi saya mencoba mencari apa yang nggak berani dilakukan oleh banyak anak muda lainnya gitu. Jadi sebenarnya ide ini setiap anak muda mungkin anak-anak muda yang mungkin fresh graduate ataupun beberapa orang yang senang teknologi baru lulus, mereka mungkin punya ide yang serupa dengan saya. Tapi problemnya mereka nggak berani ngambil risiko ataupun mereka nggak berani ngambil sesuatu yang menurut mereka misalnya 2 tahun atau 3 bulan jalan, kira-kira nanti ujungnya gagal gitu. Tapi apa yang kami lakukan di dunia tambang ini pasti ada kemungkinan mengarah ke sana. Tetapi kita udah membuktikan, kita juga udah yakin apa yang kita lakukan ini semoga bisa berdampak gitu. Karena tujuan kita nggak hanya sebatas bagaimana kita mendapatkan revenue, sebenarnya itu penting, tapi tujuan kita bagaimana dunia tambang ini bisa memiliki andil penting
dalam kemajuan berkaitan informasi digital pertambangan di Indonesia ataupun teknologi pertambangan. Jadi saya tetap seorang geologis, saya tetap berkumpul dengan orang-orang yang menurut saya bisa memberikan insight luar biasa di beberapa organisasi profesi, dan harapannya teman-teman lain yang lulus ataupun mempunyai keinginan untuk melakukan suatu entrepreneurship, saya berpesan coba aja dulu. Jadi nggak usah takut masa depan kalian seperti apa. Kalau misalnya kalian udah coba aja dulu dan misalnya menjalani sekian lama, dan kalau misalnya memang feel kalian di bidang entrepreneurship, saya yakin kita semua akan berhasil. Tapi kalau misalnya balik lagi mindset kita ujung-ujungnya menjadi budak corporate, ya kemungkinan kita nggak akan senang menjalani ini gitu. Jadi apa yang saya dan teman-teman lakukan beberapa 1,5 tahun ini, kita memang sangat senang menjalaninya, dan harapannya kita bisa menginspirasi beberapa teman-teman muda lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Mungkin itu Mas Faisal, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zred atas closing statement-nya. Mungkin Pak Budi, silakan Pak Budi. Halo, sudahkah? Baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Hazret, luar biasa. Salah satu dari sekian luar biasa presenter gitu ya, atau narasumber dari sejak awal sesi webinar series ini digelar, khususnya membidik rekan-rekan SCMGI dan mahasiswa. Meskipun demikian, ada juga yang non-mahasiswa profesional begitu yang tertarik untuk bergabung. Mewakili PPMGI dan segenap warga MGI secara keseluruhan begitu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada timnya Mas Taski ini, ada Mas Faisal, ada Mas Audi, ada Mbak Dinda, dan juga yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah memfasilitasi mengumpulkan para narasumber yang luar biasa. Sebagian besar itu kayaknya di bawah 35 tahun gitu umurnya. Jadi seperti selalu saya katakan pada saat saya melihat atau berada di antara anak-anak muda yang luar biasa ini, saya merasa sangat tenang, begitu ya, merasa nyaman, karena paling tidak MGI telah berkontribusi untuk bisa mengumpulkan Anda-Anda semua di satu wadah yang alhamdulillah sejauh ini sangat akomodatif dan sangat aktif melakukan sharing, menampung ide-ide, pada saat yang bersamaan juga memberikan pesan yang sangat kuat begitu kepada dunia ekonomi geologi, bahwa masa depan ekonomi geologi Indonesia sedang digenggam oleh orang-orang muda yang sangat peduli dengan kemajuan bangsa dan negaranya. Sesuatu yang mungkin sedikit kita, atau sebagian orang berpikir ini baru sedikit yang kita bisa kontribusikan, tetapi ini impact-nya akan sangat luar biasa. Jika satu orang menginspirasi dua menginspirasi empat menginspirasi 8, dan seterusnya, itu kita bisa bayangkan berapa orang yang sudah terinspirasi dari satu kegiatan. Dan kita tahu MGI sudah melakukan sekian banyak kegiatan, khususnya semenjak pandemi COVID-19 ini dideklarasikan. Gitu. Nah, harapan kami, ini berlangsung atau masih berlangsung ke depan, dan
tidak hanya untuk anggota-anggota atau yang sudah anggota SCMGI atau anggota MGI, tetapi komunitas atau society atau masyarakat geologi ekonomi di Indonesia, siapapun mereka. Syukur juga beyond itu, masyarakat umum yang saya yakin mereka juga akan sangat perlu untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan dari kita. Saya pikir saya setuju dengan Mas Hasret bahwa bekerja atau membangun karir di dunia geologi tidaklah harus selalu mengacu pada jalur-jalur yang sudah mainstream begitu. Hal-hal baru pun geoentrepreneurship bukanlah sesuatu yang baru, tetapi apa yang dilakukan oleh Mas Hasret itu sesuatu yang lebih baru. Jadi sudah bukan mainstream dan itu baru lagi. Jadi sesuatu yang memang perlu keberanian tersendiri. Saya yakin keberanian itu juga bukan tanpa dasar, bukan tanpa perhitungan, dan bukan tanpa rasa optimisme yang luar biasa bahwa ini akan berhasil. Masalah chance ada yang ketidakberhasilan itu lebih kepada jaring-jaring yang harus dipastikan itu termitigasi atau disiapkan mitigation plan-nya sehingga itu kemungkinan itu terjadi menjadi sangat kecil. Sekali lagi selamat pada rekan-rekan muda geologi ekonomi Indonesia yang sudah dengan sangat luar biasa mendedikasikan waktu, berkomitmen kemudian mendedikasikan waktu, usaha, keringat dan air mata begitu ya sehingga semuanya terjadi. Saya harapkan ini hanyalah permulaan di mana 4.0 melakukan bisnis atau kegiatan sehari-hari sudah seharusnya dimulai dari sekarang dan akan lebih cepat dan lebih luas lagi jangkauannya hampir di semua kegiatan berkehidupan kita ke depan. Itu saja bagi yang besok merayakan hari Raya Idul Fitri, saya pribadi sekaligus mewakili pengurus pusat MGI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin itu akan banyak salah dan alpa saya atau kami. Kami ingin apa yang sudah kita lakukan, kita perbaiki lagi ke depan, kita tambah intensitasnya, kita tambah kapasitasnya, kita tambah juga partisipasinya. Itu saja, stay safe, stay healthy, stay inspired, begitu ya. Karena kita tagline-nya adalah inspiring MGI. Pada saat Anda menginspirasi orang lain, mestinya Anda juga bisa dan siap untuk terinspirasi orang lain pula. Itu saja Mas Faisal, Mas Hasret, Mas Audi, Mas Dion, dan juga rekan-rekan saya tadi ada Mas Ista, ada Mas Taski, ada Mas Thomas, ada Mas Bowo. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi atas ucapan penutupannya. Mungkin langsung dilanjut oleh Mas Faisal. Oke, terima kasih Mas Audi. Terima kasih Pak Budi atas closing statement-nya. Kemudian saya ucapkan juga selaku mewakili panitia pada sore hari ini kepada Mas Hasret dan pemateri-pemateri MGI Webinar Series sebelum-sebelumnya. Very insightful dan welcoming tomorrow sekali presentasi pada sore hari ini. Kita akan lihat seperti apa sepak terjang dunia tambang ke depannya di tengah pandemi ini, apakah akan menjadi katalis digitalisasi informasi data pertambangan di
IT business industry di kedepannya. Meskipun masih cukup banyak tantangan di depan, semoga sukses selalu dengan terobos-terobosannya kepada teman-teman dunia tambang. Satu kata mungkin dari saya kepada Mas Hazret dan teman-teman dunia tambang, relentless. Kami dari panitia undur diri, mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam memandu acara. Mohon maaf lahir dan batin. Don't forget to join next episode Sasami MGI after Lebaran. Stay positive, stay productive, stay healthy, stay at home, dan stay inspiring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.